sabar ya masyarakat Parung Panjang. Kalau pekerjaan ini sudah selesai, jalannya pasti lecir. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ayo, sekarang gila kamu. Kamu ayo. Kamu. Ini kamu yang gila ini. Yang gila ini loh kamu. Kamu ini macam apa? Manusia macam apa kamu? Gak layak kamu hidup di kampung. Gak layak kamu hidup di sini. Gak layak kamu. Mana burungnya? Aku pakai sempat, air masih ini. Ada. Ya, kelihatan dong. Ya, tuh, kamu yang minta loh ya. Kok kelihatan? Celana dalamnya kenapa? Ini saya hari ini kedatangan. Ini Kiai Gus kan? saya ini biasa ya itu kan Oh Yai Mem Muhammad Imam Muslim. Oh Muhammad Imam Muslimin. Ini ceritanya katanya ngefans sama saya. Sangat. Loh, kenapa Kiai ngefans sama berandalan begini? Masya Allah. Kesini aja udah. Kiai, kok ngefans sama berandalan begini? Saya itu bukan hanya saya yang ngefans sama Kang Dedli, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini. Iya. Gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak mudah, sudah 40 sekian. Ya muda lah, 44. Kiai berapa? Saya berapa ya? Lupa sekali. Kalau usia saya itu kayak rahasia kan. Tapi ngajar di situ. Dosen saya. Dosen Negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di pasar. Pasca. Ya. Tapi ASN. Statusnya dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil. Kecil. Tapi isinya Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu. Saya itu didatengin Yai banyak. Kembali. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Miftah, Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia, Betul. sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musik-musik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya Kerjasama. Kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara atau kita beresok kepada sesuatu. Misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa? Supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita. Namanya musyarakah. Syirik, musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya jawabnya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudara saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya ditolak. Bapak sekarang terkenal banget. Itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ, Bapak gitu lah. Tinggal di perumahan tuh yang ramai itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya? Baru. Baru. Asalnya tinggal di mana? Segini. Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana tergantung dengan siapa, gitu kan? Saya punya Ansofa, Al-Afiat Nur Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haitaro. Itu istri saya pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Cigurat ya? Di Kampat. 42, tapi sudah saya jual. Istrinya berapa? Ya satu di sana, satu di satu aja. Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitu lah. Ya, istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia idola saya. Tolong ya pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak, enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi murid saya. Kemudian siapa? Banyak profesor belajar kasut sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Tangan itu saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ. Aku bikin Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya, 192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Pokoknya begini ya, ukurannya itu 16, 18, 17. Saya pakai 11. Sisanya untuk jalan. Yang 7 meter itu 7 meter. dapat dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapa? Diwakafkan. Diberikan. Untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Jadi tanah itu tak dirakati istilahnya. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Tak bersihin. Jadi siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asalnya. Kalau belum punya istri, akan dapat istri. Saya harus nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya untuk jalan. Kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Lah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang rame bukan itu. Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di pintu depan rumah parkirnya. Karena jam 3 dini hari. Mulai sore Pak. Saya datang dari Jakarta kan. Saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebelah masjid gitu. Nah, datang itu sore ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi nggak berhasil, akhirnya menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobil itu tetangga. Rental.
biasa software itu banyak. Oh, dia usahanya merentahkan Merental mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Oke. Kan sebenarnya punya parkir, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir juga di jalan, halaman. termasuk di depan rumah saya. Depan garasi. Iya, depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Oh. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya. Oh. Nah, karena di sisi kan kelihatan selalu ada. Oh, terus? Ini yang fase yang tengkar itu di awal alurnya itu. Wow, terus jadilah. Nah, ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu Kan tetangga. tetangga gini. Itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita, "Wes, kamu yang alami kok. Ayo, ya." Jadi saya mulai jam 2 telepon terus Ini. saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangun kan itu drivernya kan tidur di gazebo-nya terbuka semi permanen gitu. Saya bangun kan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang menyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi masnya karyawan. Saya bangunkan lagi sampai goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya nggak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kunci mobil di tempat biasanya, nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya mindahin. Bapak mindahin? Iya, Kayak karena kan tempatnya ada berbeda. Yang sini sudah ada paving, yang sini belum. Oh, belum, Belum, Mbak. Sehingga ketika gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu. Ngegas. Sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Oh. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu. Anda ini nggak sopan dan sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil drivernya sama. Kayak kamu lihat, saya menduga kayaknya terpengaruh minum apa kamu nggak terkontrol ya. Oh. Saya malah pakai celana pendek hanya kayak. Oh, jadi gini? Tapi gini, jangan mikir melakukan apa-apa ya itu. Enggak, aku nggak perlu pakai celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa, dalam celana itu. Oh, udah biasa. Udah biasa ngeliat. Oke. Nah, ini teaternya pinter banget, saya lihat. Bagus, main praktikal. Iya, drama. drama. Jadi saya melihat ini intelektual akademis, Iya. tapi berdrama. Berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu, injek gasnya ada gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu. Punya rental, Tetangga, betul. tetangga itu merasa kaya, pakai mobilnya, marah-marah gitu. Marah-marah. Jadilah keluar. Keluar Pakai celana pendek pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu dia gerimis ya. Saya main tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Pokoknya loketnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur Bapak. Saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa ya pembakaran-bakaran itu. Oh, nah, kan tetangga akademisi, Ya. Iyai, ahli Ahli apa? mengajari orang. Ya, betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu ya bisa lah. Loh, kenapa nggak selesai? Sudah selesai Pak. Oh, sudah selesai. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di anu itu di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai Mbak. Suami datang ya. Nah kita selesaikan malam ini juga. Pak saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sarah juga bilang saya juga minta maaf Yai. Oke terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofian suami ini juga ke masjid. Tapi Mbak Sarah itu nyekat itu loh. Nyekat di sana ada Indomaret kan. Nyekat. Ini bahaya. Saya nggak aman. Balik saya. Balik ngambil ini. Patir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir. Khawatir. Soalnya ini. Dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu. Lah itu. Carinya agak repot juga. Izinnya repot. Jadi ramainya tuh nggak sumput. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana? Jatuh. Oh, itu Terus lapor ke polsek. Oh, itu yang itu. Kayak setruk. Karena kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya, itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin itu terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf pokoknya marah loh. Soalnya gitu terus saya tenang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Nah, ini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu, tik gitu, kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, maaf ya, jangan sampai loh. Misalnya tak dengan tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin, pura-pura lah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ada teorinya Pak. Oh, jadi melakukan itu Dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Yang enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Nah gini Pak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah, kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar. Itu anu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Caranya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini Masih ada santet begini. Nah, ini dia prakteknya begitu. Yang bilang tuh ya, Mas Twitter. Itu tanah. Punden ambilkan. Udah. Mati ya kita. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya bilang, Pak Yana, itu santet setro. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi alias sebenarnya santetmu orang mandi blas. Oh, gitu. Lain. Intelektual itu akademis itu bertengkar aja. Luar biasa. Apa tinggal gini aja? Kan harus bisa dalang, Pak. Oh, dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Ya takhalaq bil akhlaq al ilahiyah. Berakhlak berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang siapa? Kan Tuhan, Pak. Gue kira Pak didelek selesai. Penontonnya kok malah rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Oh, seluruh peristiwa itu adalah Tuhan. Beres urusan, Pak. Hati maksudnya. Nah, itu kalau drama lagi. Nah, dramanya mana nih? Masih sebenarnya nggak ada satu pun di ruangan. Kan itu drama kan? Nah, ini kan dari jalan curiga, aku yang mengkondisikan. Enggak itu. Kalau itu murni pengkondisian Tuhan. Murni, saya nggak terlibat di situ. Enggak, artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang. Nggak mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru-hara yang luar biasa di medsos demikian rupa para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya. Udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu.
Malu punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Ke bawah gendeng. Dosenmu itu ke bawah gelok. Dosen itu dosen cabul, mencabuli Sarah gitu kan. Kalau masih mau-maunya kamu diajar oleh dosen cabul, saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Itu jadinya sepi, Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Jadi itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini, Pak. Jurusan Jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi gini, mungkin saya diuji sama Allah. Kon, wis dikain S2, S3 juga jalur S1. Aku minta soalnya S1 beda, Pak. S1 ayo. Beda, Pak. Nah, jadi akhirnya mahasiswanya tidak datang. Nggak datang. Karena mahasiswanya nggak datang, ada lagi drama mengundurkan diri. Itu bukan drama, Pak. Asli. Daripada sakit hati ya. Atau saya berpikiran apalah nggak enak loh. Masuk dosen nggak dirgani gitu kan. Biasanya mahasiswa datang duluan, ini dosen WA nggak dijawab. Udah, saya itu mesti bahasanya itu lek yo enggak setengah-setengah. Wis mundur pisan wae. Wong bayaran dosen terus berapa coba? Dosen 12 juta, Pak. Saya ini. Bojo, nah bojo ki belanja Dapat 14 juta kan? Iya, 14 juta. Mundur. Diterima nggak mundur dirinya? Enggak sampai sekarang. Jadi masih statusnya ASN. SN masih dibayar kok. Masih dibayar. Berarti Nanti sekarang udah ngajar lagi toh? belum. Saya ini, saya mengundurkan diri sampai urusan hukum ini selesai atau selama-lamanya. Waduh, orang biasa. Selama-lamanya itu kan enggak terukur. Nah, kemudian itu dosennya ngajar berhenti nih, ngajar. Mahasiswanya sekarang sudah mau terima lagi? Enggak. Jadi saya secara resmi sudah tidak ada jadwal. Tapi saya ini pengajar. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat ngajar, Pak. Tiap hari saya ngajar tuh mulai jam 12 sampai jam. Ngajar di Online, ngajar di kafe. Masih. Saya di hotel saja tadi malam yang ngajar. Ngajar. Iya. Di mana-mana ngajar. Iya. Lo ilmunya cukup. Baru saya ngajar di pasar, Pak. Kang Deddy. Tadi ada videonya. Oh, ada. Tak bayar ya? Ayo siapa mau dengerin saya? Tak bayar, Pak. Pantesan ribut dosen. Pantesan ribut dosen gendeng nih. Saya kan punya uang berapa itu? Oh, ada uang berapa? Ribu. Ini utang ngasih biasanya habis ini enggak? Isi aja sih. Biasanya 1 juta. Sini. Isi. Berapa, Pak, isinya? Udah masukin. Nanti bagi-bagi lagi. Ya ini gini, siapa yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu? Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, 2000. Nah, punya. Untuk siapa ini? Enggak ada kalau saya punya 2000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2000. Saya 75 itu, 75 ada enggak? Nah, ada. Nah, ayo, tak kasihkan Pak Gubernur. Enggak mau, udah. Jangan sendiri. Hanya nih gendeng kabeh. Oke, saya. Lah ini Pak biasanya ngontol-ngontol ya, ngontol-ngontol dia. Karena istri kalau ngasih 5 juta, Pak. Oh, Atau ini terserah, yang penting dapat pahala saya. Kan jadi enggak pakai kopiah gimana? Ngasihnya. gampang. Masih. Ini siapa? Uang, Pak. Uang apa? Kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Lu banyak, jangan banyak. Tuh, Atau udah. udah sama semuanya. Udah jangan satu. Oke ya? Oke. Wis, no. Pakai Noah ya. Nanti tak kasihan bayi. Nanti bagi terus 75.000 tapi kasih. Jangan tuh bupati. Maaf, bupati jangan beake. Oh, ya, oke. Ini banyak. Nah, kalau di Jawa Timur ya kayak gini. Banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat, baca. Walah, suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah, sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah, ini kemudian dapat tanggapan dugong. Apa juga nggak ngerti? Dugong itu Babi saya panggilnya, Babi. Oh, nah, sekarang itu bagaimana akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah tapi enak-enak saja. Nggak bisa Ya, terlalu sekarang sudah pelukan belum? Oh, belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Iya. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan, lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya, itu bukan ranah saya. Oke. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, Oh, berbeda persepsi, berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahaman. betul. Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur hukum, kebenaran material dan kebenaran formilnya, Ya. sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Wah. Itu urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal berapa ayat itu saya nggak ngerti. Ini kan jadi wajib Jawa Timur. Kalau ya itu yang merdeka ya bahasa saya. Saya itu ada ketua RW dulu sudah almarhum namanya Pak Iti. Kalau kita tuh begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya nih, yang terhormat, ya itu ialah merdeka. Enggak ada isinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya itu ialah yang terhormat merdeka. Selesai itu. Ini orang ternyata di kemudian hari Pak saya di Mekah waktu haji tahun 2014. Beliau meninggal. Jadi kabar-kabar namanya Pak Iti. Nama sebenarnya Faidi, tapi dipanggil Pak Iti. Dia di lelucon, Pak. Jadi lelucon di kampung enggak ada hartanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terhormat, ya itu ialah merdeka. Selesai. Itu ada pidato begitu ya? Tak pikir-pikir sebenarnya itu pidato itu. Jangan panjang-panjang, itu kan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya itu ialah merdeka. Yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya itu ialah yang terhormat merdeka. Cukup Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya ialah yaitu yang terhormat merdeka. Bapak-bapak, pelajaran penting ini terhormat ialah merdeka. Pokoknya terhormat merdeka. Kalau di Jawa Timur kayak gini banyak. Sehingga Hasanah berpikir udah biasa terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat agak aneh. Tapi karena dipimpin oleh gubernur, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu. Ini Indonesia harus dipimpin oleh orang aneh. Indonesia itu aneh loh Pak. Gini ya, pada kapan itu saya bertemu dengan para pakar di Australia, saya itu orang internasional loh Pak. Ikut seminar di Australia, tanggalnya lupa saya, catatkan nanti tanggal berapa itu. Seluruh futurolog ahli ekonomi dunia mengatakan Indonesia collapse pada tanggal 30 Agustus 2025. Itu dilaksanakan 2023. Saya ikut tuh. Semua sepakat bahwa Indonesia tidak ada gini, duduk ada Pak, yang ada tinggal. Lah, ternyata apa yang terjadi? Geruduk Pak. Oh iya, geruduk Pak. Waduh. Sinek-senan bumi lan langit. Sinek-senan bumi lan langit. Bumi pitu, langit pitu, sapa sing gelem karo Kang Deddy dadi dulurku. Sapa sing musuhi dadi angka 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngene, sale, sebentar dulu, saya mau. Ganti dulu. Jadi pada tahun 2023 saya ikut seminar Pak. Itu seminar apa? Semua pakar ekonomi, dukun, futurolog, dunia Pak. Semua itu. Baik itu pakar dunia, pakar apa saja, sepakat melihat perkembangan ekonomi global, khususnya Indonesia. Indonesia ini collapse pada tanggal 30 Agustus 2025. Tahun itu Pak, yang langsung saya dapat tugas dari siapa? Yang siapa? Saya mana nih? Beberapa orang termasuk orang Jawa Barat banyak untuk muslah 3
tahun Pak saya, hampir 3 tahun Pak saya usaha. Setelah itu artinya saya kan Menyendiri. menyendiri. Akhirnya Bapak menyendiri. Menyendiri. Tapi kan sekarang lewat. Ya, lewat. Dan ternyata cerita itu lewat. lewat hanya ada obong-obong saja. Nggak ada. Masih survive. Masih survive buktinya. Nggak Apa? kolab. Apa Jabar? Isi lagi. Kepalanya. Jangan sini, Mana? sini. Oh, biar nggak kolab. Uangnya aja nih. Pakai soalnya. Pakai. Bagian ini, Pak, ini juga nggak pakai orang. Saya nggak mau nerima uang. Ini nanti kalau harus saya berikan orang. Oh, iya, berikan orang. Atau taruh bel di sini. Oh, jangan dititip, Tapi kalau dititip. dikasihkan istri saya wajib. Oh, iya Pak, istri juga orang sana. Saya ngasih. Oh, Dan saya nggak boleh. Oh. Oh. Itu boleh dia terima ya. Oh, kan kalau dapat uang itu harus dikasih orang. Istri adalah bagian dari orang. Nah, nomor 1. Pak Jatim nggak jadi talak. Nah, ini urusan sama tetangga ini kelarnya kapan? Ya, tergantung kalau Anda datang selesai. Lo nggak boleh Jawa Timur. Kenapa tidak? Jangan saya gubernur Jawa Barat. Loh, jangan sampai kedahuluan Khofifah loh. Ya nggak apa-apa lo gubernurnya. Loh, coba Khofifah sudah kasih tahu lewat Yaya, SP-nya tuh. Ya, juraganmu kondang Rene, ojo sampai ke disian Kang Dedi loh. Wah, Pipa, mohon maaf. Loh. Ya, karena di Jawa Barat mimpinya. Loh, enggak ke sana kontaknya. Saya dengan Kang Dedi nggak ada hubungannya dengan gubernur. Enggak. Ya, Imam berjumpa. Aku cuma mau minta. Hah? Ini mau berakhirnya sama tetangga. Kontaknya di mana? Kalau Kang Dedi datang, Saya datangin selesai. datang aja. Kang Dedi ini di sini. Heeh. Nanti semua orang ini Pak, gini. Ini bener kok ini. Ini yang bilang bukan saya. Siapa? Ada. Oh, jadi kalau saya datang ke situ? Selesai. Loh, kalau dua-duanya saling bersikuku pada pendiriannya, memahami kebenaran dalam persepsi dirinya Sini, masing-masing. sini. Buktikan omongan saya. Ah. Kang Dedi datang 5 menit saja di situ. Habis itu di selesai. Enggak ada yang selesai. Nah, Pak, saya nih, ada proses hukum nggak? Nah, itu yang aku sudah serahkan namanya siapa namanya? Agustian. Nanti digugat ke pengadilan atau gimana? Ya, saya nggak ngerti lah itu. Oh, jadi nggak tahu urusan Nggak tahu. Saya lapor polisi nggak? Saya enggak. So, ya, itu biar dia aja. Ya wes, pokoknya aku mohon. Bertengkarnya Selesai. Tapi selesai bener anyep adem ayem naik Kang Dedi lewat tok. Bener nih. Wallah. Aku nyain. Terus ini. Jadi saya ke situ lewat. Lewat tok. Duduk gini. Tetangga. Baik aja. Ini Yamin temanku ya. Ah. Temannya Gus Miftah, temannya Pak RI. Pak Prabowo. Ada fotonya Bapak sama Pak Prabowo. Sama Prabowo ya. Iya, Sama Pak pendukung utama. Nah, Gus enggak ada sama siapa ya? Iya, wes. Insya Allah. Ya wes. Ya pokoknya ya udahlah sama tetangganya. Kita hidup tetanggaan dengan baik. Mudah-mudahan Maaf ini ke guru nggak boleh. Boleh kan? Nggak boleh. Lu anu, Hidup tetanggaan ini dengan lagi, baik. lagi. Ya pokoknya Pak Yai hidup tetanggaan dengan baik. Jangan berdrama terus. Ya. Insya Allah, Kang Mohon dengan sangat ya. para manungsa kabeh. Oh. Sira kudu ngrungokno dawuhe apa sing ditawone dening Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Saya tahu lah. Siap. Satria telah mengerasa gulunuhung kata ilmu pakai jangan kamu hidup. Kudu basa Jawa. Iya pokoknya ketemu Pak Yai. Langing driya mangungkung kanduhan rimang yen leno tanpa kanin yen tantulo samangku ya utama selesai. Eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae raga taya pangawasa kade kasasarnya lampa nafsu mantakan hubung badan anu katempuhan Lumbung desa protani padha makarya ayo di njupuk parinoto lesung njupuk alu ayo lu yen lu manjang nana nane ayo Kang dan seterusnya. Insyaallah dah. Indonesia jaya di bawah Kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.